Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview Elementary OS 6.1 Jolnir. Ini adalah penerus dari Elementary OS 6.0 Odin yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Untuk Anda yang tertarik dengan tampilan Elementary OS 6.1 Jolnir ini karena mirip dengan macOS dan Anda ingin mendownloadnya, Anda bisa mengunjungi website resminya di elementary.io, ya, dimana di sini dijelaskan bahwa Elementary OS the thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and Mac OS. Lalu di bawahnya Anda bisa melakukan purchase, pembelian Elementary OS ini. Ya, silakan dipilih $10, $20, $30, atau kalau ingin mendownloadnya secara gratis, ya tinggal masukkan saja angka 0 di sini, maka purchase berubah menjadi download. Untuk Elementary OS 6.1 Jolnir ini ukurannya 2,47 GB. Ya, cukup standar untuk ukuran file ISO. Ya, yang baru di 6.1 Jolnir ini ada beberapa hal, meskipun secara visual nanti tidak terlalu kelihatan dibandingkan dengan 6.0 Odin, tapi di belakang layar tentu saja ada banyak proses yang terjadi. Bahkan tim pengembang Elementary OS ini sempat melakukan banyak survei juga untuk mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengguna Elementary 6.1. Ya, tentu saja tujuannya untuk meningkatkan user experience di masa mendatangnya. Ada App Center yang bisa Anda gunakan, tentu saja Catwalk Down or Play, ya, multitasking view, picture in picture, don't disturb, dan sebagainya bisa Anda dapatkan saat Anda menggunakan Elementary OS ini. Oke, secara popularitas untuk Elementary OS ini masih cukup konsisten. Di peringkat distrowatch.com, Elementary OS menduduki peringkat 11. Ya, 11 dari 100 tentu saja yang didaftarkan di halaman 1 tentunya itu masih suatu prestasi yang bagus. Dan di sini ada penjelasan bahwa Elementary OS ini menggunakan basis Ubuntu. Ya, itu bisa menjadi suatu hal yang memudahkan karena dukungannya akan sama seperti dukungan yang ada di Ubuntu sebagai basisnya. Lalu untuk release date di sini Jolnir sempat dirilis di 20 Desember 2021. Hanya selang 4 bulan dari Odin 6.0, tapi cukup jauh jaraknya dari era sebelumnya. Ya, saya sih berharapnya nanti ada rilis yang konsisten jadwalnya seperti halnya Ubuntu, tapi ya tentu saja kita tidak bisa mengatur tim pengembangnya ada di sana. Oke, informasi yang ada di sini secara desktop environment-nya, Elementary OS 6.1 menggunakan Pantheon yang secara penggunaan RAM harusnya lebih kecil daripada GNOME, dan karena menggunakan basis Ubuntu bukan Arch Linux yang selalu baru, maka di sini nyaris tidak ada aplikasi yang berwarna hijau, bukan the latest one. Dan secara rating dari 326 review 6.8, tapi ini tidak atau belum tentu mengukur aslinya seperti apa, karena tentu saja pengetesan Elementary OS ini akan tergantung dari sistem komputer yang Anda miliki. Kalau Anda punya RAM 16 GB SSD, ya tentu saja akan berjalan sangat lancar. Oke, kemudian dari sisi penggunaan memorinya, dengan menggunakan tools NeoFetch yang saya install sebelumnya, saat tidak menjalankan aplikasi apapun, memorinya sekitar 550-an megabyte. Ya, tipikal XFCE, tapi ini bukan XFCE melainkan Pantheon. Di sini memorinya 1,3 GB karena saya masih mempertahankan browsernya untuk membuka 2 tab. Oke, memori terpakai seperti itu. Untuk penggunaan yang nyaman disarankan 4 GB. Untuk kernel di sini 5.11, which is ya oke lah, sudah update, lebih update daripada Linux Mint yang masih 5.4 kalau tidak salah, tapi tentu saja tidak bisa mengejar seberapa update-nya Arch Linux yang sudah pakai kernel 5.15, 5.16, atau malah mungkin sudah 5.17 yang sudah versi rilis candidate.
Oke, informasinya seperti ini, logo Elementary pun sudah tersedia. Secara aplikasi bawaan, oke, dengan ukuran file ISO 2,47 GB, Anda hanya akan mendapatkan beberapa aplikasi standar yang ada di sini, App Center, kalkulator dan sebagainya. Hanya ada 19 aplikasi, minimalis sekali, tapi ini artinya tanpa bloatware. Anda tidak usah menguninstall aplikasi yang tidak Anda sukai, Anda tinggal menambahkan aplikasi baru yang Anda butuhkan saja. Contohnya secara sekilas di sini kita tidak menjumpai adanya Office, bahkan LibreOffice pun tidak ada. Tapi itu bisa jadi berita bagus, terutama kalau Anda yang tidak pakai LibreOffice tapi pakainya WPS Office, tinggal download WPS-nya saja. Nah, untuk menambahkan aplikasi baru bisa dengan mudah melalui App Center seperti ini. Anda bisa mendownload aplikasi sesuai dengan kategori, tentu saja harus connect ke internet, atau Anda pun bisa mendownload file .deb dari penyedia softwarenya. Lalu secara tampilan aplikasi dan look and feel secara keseluruhan, karena memang ya mencoba untuk mendekati tampilan ala-ala macOS, ya tentu saja tampilannya seperti ini, termasuk dari sisi aplikasi bawaannya pun ya ini akan di custom seperti halnya yang ada di macOS, meskipun tidak sepenuhnya sama. Seperti di sini tidak ada minimize dan close-nya silang biasa, tidak yang warna merah, kuning, hijau atau apa itulah. Oke, selanjutnya di atas ini ada kalender, event, dan bisa kita tambahkan dari sini. Ya, misalnya 15 Februari belajar, create event, di sini tampil belajar dan di sini juga tampil belajar. Oke, untuk Anda yang butuh produktivitas lebih, ini bisa Anda pakai. Meskipun di Linux manapun ya saya rasa semuanya ada. Oke, kemudian untuk kamera, untuk webcam standar, untuk text editor, nah di sini ada aplikasi Code yang secara tampilan minimalis tapi fungsionalitasnya tetap terjaga. Termasuk untuk code atau sintak highlighting, ini bisa kita atur sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita maui, atau tinggal disimpan saja dengan ekstensi bahasa pemrograman yang sedang kita gunakan itu. Dan yang asik lagi dari Elementary OS adalah saat sebuah aplikasi ini tidak dalam mode full screen, maka bagian panel atas ini akan transparan, ya Anda bisa melihat warna di belakang ini kelihatan, tapi begitu di full screen maka panel dari atas berubah menjadi solid, sehingga layar akan terfokuskan pada aplikasi yang sedang kita gunakan. Oke, seperti itu. Kemudian dokumen viewer untuk membuka file PDF, lalu untuk file manajernya di sini file manager bawaan dari Elementary OS yang oke, tampilan awalnya simpel seperti ini, tapi bisa kita ubah mode previewnya ya dalam mode create ataupun dalam mode list dan sebagainya. Selanjutnya untuk aplikasi bawaan lain ada Gparted, partition editor untuk melakukan modifikasi partisi, multitasking view, musik, foto, screenshot, system setting, task. Ini untuk produktivitas lagi, terminal videos dan web browser Epipany. Oke, minimalis sekali. Di bagian bawah ada dock yang secara ukuran standar seperti ini, tapi tentu saja bisa Anda lakukan customisasinya. Dan untuk customisasinya yang bisa Anda lakukan, misalnya di sini change wallpaper, dan secara tampilan wallpaper ini rasa-rasanya sama dengan versi 6.0 sebelumnya, tapi tentu saja koleksi wallpapernya ini bagus. Selain wallpaper, di menu desktop ini kita juga bisa melakukan customisasi appearance-nya, di mana style defaultnya bisa kita ganti menjadi style dark. Ya, dark mode sudah jadi standar wajib semua distribusi Linux modern, dan kita pun bisa melakukan schedule kapan dark mode ini aktif. Termasuk kita pun bisa mengganti color aksennya. Di sini color aksennya warna biru, kita ganti color aksen warna yang lain. Nah, ini bisa lebih imersif tampilannya. Lalu untuk fontnya, font tampil yang ada di layarnya juga bisa kita atur dari sini. Dock and panelnya pun bisa, icon size ya
Untuk saya pribadi, icon segini terlalu besar, ya saya ganti yang lebih kecil. Kemudian pressure refill, panel translucency ini bisa kita aktifkan atau nonaktifkan ya. Kalau Anda lebih suka yang model solid ala Gnome, ya Anda bisa melakukan ini, tapi tentu saja akan lebih nyaman kalau dibuat transparan, layarnya terasa lebih penuh. Kemudian untuk multitasking pun bisa kita lakukan pengaturan hot corner seperti ini. Oke. Lalu untuk dock yang ada di bagian bawah pun ini bisa kita ubah tampilannya dengan menekan kontrol kemudian klik kanan, ya preferences. Di sini untuk theme-nya ya memang tidak banyak, hanya ada 4, tapi tentu saja bisa Anda modifikasi nantinya. Bisa kita ubah tampilannya ala matte, default, GTK, kemudian transparent, tinggal selera Anda yang mana. Saya kembalikan ke default. Untuk position ini pun bisa kita atur sesuai dengan ya workflow kita biasanya seperti apa. Alignment, icon size bisa kita tambahkan, behaviornya mau seperti apa, terlihat auto hide, kemudian docklet yang mau ditambahkan pun bisa kita lakukan dari sini. Oke, untuk menambahkan aplikasi baru tadi kita sudah bisa lakukannya dengan menggunakan App Center, ataupun karena ini menggunakan basis Ubuntu, kita bisa menggunakan perintah sudo apt install kemudian nama aplikasinya. Kemudian untuk menginstal aplikasi, menginstal Elementary OS 6.1 Jolnir ini, Anda tinggal mengklik Elementary OS, di mana nanti akan tampil window yang bisa Anda gunakan untuk menginstalnya secara utuh, erase, menghapus semua harddisk yang Anda miliki, datanya dihapus semua atau custom install. Oke, seperti itu untuk Elementary OS 6.1 Jolnir. Impresi saya, karena saya sudah pernah melakukan testing yang 6.0 Odin, secara performa di sini terasa lebih smooth dibandingkan dengan versi yang Odin. Ya, meskipun kalau ekspektasi kita terhadap Elementary OS ini sebesar ekspektasi kita terhadap macOS, ya nanti Anda akan kecewa, karena tentu saja macOS itu juga didukung dengan hardware yang memang didesain kompatibel dengan macOS buatan Apple. Tapi untuk Anda yang ya tetap ingin pakai Linux cuma tampilannya ala macOS, Elementary OS ini sangat patut untuk dipertimbangkan. Baik, begitu saja review saya terhadap Elementary OS 6.1 Jolnir. Ini masih sangat layak untuk digunakan sebagai daily driver Anda sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.